syukur kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memandang kebesaran dan keagungan-Mu, untuk memberikan pujian pengagungan kami dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima pujian kami, pengagungan kami, dan bahkan ibadah kami pagi hari ini sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan untuk waktu ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Setiap pelayan-Mu berada dalam berkat-Mu, kami umat-Mu berada dalam berkat-Mu, sehingga sepanjang ibadah kami menikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kami menikmati kehadiran Tuhan yang mengubah dan memberkati kami, sehingga sepanjang ibadah kami adalah berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Engkau, Allah kami yang besar. Berkaryalah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi satu ibadah yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Haleluya.
kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Aku diberkati.
kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat menolong aku. Tuhan, selalu tepat waktu. Dan kami mau percaya Tuhan, walaupun sulit apa yang kami alami saat ini, walaupun pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, walaupun kesusahan yang sedang kami alami saat ini Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami punya Tuhan maka selalu ada jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggal diam atas hidup kami. Tangan Tuhan pasti bekerja dan Yesus pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup. Bahwa selama kami punya Yesus akan selalu ada pengharapan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau Allah yang setia atas hidup kami Tuhan. Karena Kau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, waktu yang indah kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua yang disampaikan adalah pesan yang dari Tuhan saja, yang akan mendatangkan berkat rohani bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang akan menguatkan iman kami, meneguhkan percaya kami Tuhan Yesus, yang akan membuat kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Jamah jemaat-Mu dari depan sampai belakang dengan jamahan yang sama, dengan lawatan yang sama yang berasal dari Tuhan saja. Pada kuasa lain yang mencoba bertahan dari tempat ini, kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Pada orang jahat di luar sana yang berusaha mengganggu penyampaian firman Tuhan dan ibadah kami patahkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berkat rohani ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan Yesus. Maka ajar kami untuk saat ini bisa mendengar, merenungkan, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melalui tahun demi tahun, dan saat ini kita menginjak tahun 2025, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan bisa terjadi dalam hidup kita beberapa waktu ke depan. Tapi kita percaya tahun boleh baru, tahun boleh berganti, tapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang mengabulkan setiap permintaan kita seturut kehendaknya. Dan tahun ini kita percaya 2025 akan menjadi tahun pemulihan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, rasa-rasanya kita patut turut berduka dengan apa yang terjadi di LA 7 Januari kemarin. Ada peristiwa kebakaran yang luar biasa, menghabiskan 36.685 hektar tanah. Ada korban jiwa, rumah kebakar semua, hutan kebakar. Tulisan Hollywood yang biasanya kita lihat di TV, Pak, film kebakaran yang pura-pura, biasanya green screen, tapi ini kebakarannya jadi beneran. Begitu dahsyatnya saya melihat pemandangan ini seperti neraka di bumi, Pak. Merah sekali, penuh dengan api. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada di tempat itu, suasananya seperti apa, baunya seperti apa. Sangat menyedihkan. Yang kita patut berduka, kita berbelasungkawa, kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sisi lain kita di Indonesia ini tidak terdampak langsung dengan kebakaran di sana. Justru malah kita ini di awal tahun 2025 ada sedikit kabar sukacita buat kita orang Indonesia. Karena pajak 12% batal naik, Bapak Ibu. Lebih tepatnya belum. Sedang direncanakan. Ditunda. Karena saya pikir kalau pajak naik 12%, mungkin persepuluhan jadi 12% juga, Pak. Kita nggak tahu, tapi kita percayakan pada pemerintah kita yang terbaik bagi bangsa ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita semua menyadari dan diteguhkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, yaitu bahwa dalam hidup kita, selama kita hidup, ada musim dalam hidup kita. Musim yang silih berganti. Musim yang dirasakan bersama-sama dan juga musim yang dirasakan setiap orang, masing-masing orang secara pribadi yang berbeda-beda. Saya rasa kita pasti pernah melihat janur kuning ada di pinggir jalan, Pak. Dan kita tahu kalau ada janur kuning berarti ada pernikahan.
Ada keluarga yang sedang berbahagia. Ada keluarga besar yang sedang berbahagia. Dan juga ada tamu undangan yang sedang berbahagia. Dalam sebuah pernikahan pasti ada kebahagiaan. Minimal di hari itu. Karena kita nggak tahu kalau nikahnya udah 10 tahun apakah masih ada kebahagiaan. Tapi kalau yang jadi kepala dalam sebuah keluarga Tuhan Yesus, akan selalu ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, tapi juga di waktu yang sama kita bisa menemukan warnanya kuning sama, bentuknya kotak. Saya nggak tahu bahannya apa, mungkin agak kayak kresek atau kertas untuk layangan gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika bendera ini berkibar, kita tahu bahwa sedang ada duka cita. Sedang ada keluarga yang berduka. Sedang ada tamu-tamu undangan juga yang hadir yang berduka. Walaupun berdukanya hanya hari itu. Kita nggak tahu setelah meninggal 10 tahun apakah masih berduka atau enggak. Tapi saya rasa kalau meninggalnya di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan yang menggantikan duka cita menjadi sukacita. Atau mungkin kita temukan juga satu lagi warnanya sama. Bendera warna kuning. Tapi bahannya kain. Itu kayaknya Golkar lagi kampanye. Yang saya mau bilang adalah kadang waktunya sama, tapi peristiwanya bisa beda terjadi. Di sini ada yang lagi sedih, di sana ada yang lagi happy. Di tempat lain ada yang lagi kecewa, sedang putus asa. Di tempat lain ada yang sedang bersyukur karena apa yang didoakan selama ini dijawab Tuhan. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu musim apa yang sedang dialami. Dan hari ini saya mau kita semua sama-sama dalam pemahaman yang sama bahwa selama kita hidup, musim akan terus berganti. Walaupun paten bergantinya musim ini bukan karena tahun yang baru, Pak. Memang kita sama-sama masuk tahun yang baru, tapi musim perjalanan hidup kita, babak baru dalam hidup kita, tidak selalu dimulai di tahun yang baru. Kadang dimulai di Januari, beberapa mulainya Februari. Keluarga Pastori mulai musim yang baru di bulan akhir November kemarin. Musimnya berbeda, tapi Tuhannya tetap sama. Saya nggak tahu musim apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tapi saya bisa prediksi satu hal. Jemaat GPSD Majalaya bisa kompak, solid. Kita satu karena Yesus. Tapi saya yakin satu hal. Ada yang bisa memecah belah umat GPSD Majalaya. Yaitu ketika musim durian. Karena ada jemaat GPSD Majalaya yang suka durian, ada yang tidak suka durian. Ya. Yang suka durian, yang doyan sama durian boleh tepuk tangan dong biar saya sedikit tahu. Ada nggak jemaat GPSD Majalaya? Oh, ada, banyak. Tapi durian beneran ya Pak? Bu, bukan duda keren. Kalau duda keren Bapak Gembala di sini. Kalau yang nggak suka durian ada nggak? Boleh tepuk tangan yang nggak suka durian? Ada juga. Tolong dicatat, panitia perayaan Natal Jawa Barat dan Banten, kita nggak jadi mukbang durian. Karena jemaat GPSD Majalaya bisa terpecah belah. Nanti yang nggak suka durian nggak datang. Karena Pak, Bu, musim durian setiap tahun pasti ada, benar nggak? Buat yang doyan banget sama durian, ini musim yang dinanti-nanti. Membayangkannya saja udah menggiurkan. Orang kalau udah suka durian, lihat buah durian aja udah seneng banget. Yang naik mobil ya, kalau lihat di depan ada durian, walaupun nggak punya uang buat beli, minimal buka kaca, karena mau menikmati wanginya. Dan orang kalau udah doyan banget sama durian, jangankan dagingnya langsung dimakan, kalau bisa semua makanan minuman ada durian-duriannya. Es, durian, jus, durian, sop, durian. Kalau bisa semua, kalau ada bakso durian, nasi goreng durian, kayaknya dicoba juga sama yang pecinta durian. Walaupun habis itu mungkin ngeluh, kok gini amat rasanya. Tapi seenggaknya penasaran, pengen tahu. Tapi buat yang gak suka durian, ngelihatnya aja udah malas. Mencium baunya aja udah, aduh, pengen pergi rasanya. Apalagi coba, sangat gak suka. Tapi kita gak bisa menolak musim durian datang, benar gak? Bapak Ibu kasih Tuhan, saya bisa bilang gini karena saya ini adalah petobat durian.
Dulu saya nggak suka durian, Pak. Waktu masih kecil kalau Bapak Ibu pulang ke rumah bawa durian, saya orang pertama yang langsung masuk kamar, tutup pintu, kunci pintu, karena wanginya aja nggak suka, apalagi rasanya. Tapi terjadilah suatu hari, kami rombongan lagi jalan keluar kota. Tiba-tiba di tengah jalan, saya masih ingat banget itu jalan gunung yang liku-liku. Tiba-tiba 2 atau 3 mobil berhenti. Semua orang turun dengan wajah sukacita. Karena lagi musim durian dan harganya murah. Hanya seorang anak yang terdiam diri di dalam mobil yang tidak suka bau durian. Saat itu saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan, apa dosa saya? Kenapa semua orang happy, cuman saya yang menderita di mobil ini? Akhirnya saya memaksakan diri, Pak, karena saya nggak mau susah sendirian. Saya sengaja turun dan saya coba sedikit buah durian. Ternyata enak banget. Dari situ saya mulai bertobat durian, Pak. Saat saya coba durian pertama kali, Tuhan jamah hati saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya bilang, Bapak, sentuh hati. Emang ada waktu buat durian kayak gitu? Nggak ada. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya cuma mau bilang ini, Pak. Musim itu akan selalu berganti, mau nggak mau, suka nggak suka. Ada yang suka dengan musim yang datang, ada yang tidak suka. Tapi kita nggak bisa menolak. Kita nggak bisa merubah musim yang akan datang, tapi kita bisa merubah sikap hati kita. Kita bisa merubah keputusan apa dan apa yang bisa kita lakukan dengan musim yang akan berganti. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mempersiapkan diri kita menuju musim yang baru. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai 11. Matius 4 ayat 3 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Nuh menghadapi air bah sebelum ia masuk musim yang baru dalam hidupnya. Israel harus menghadapi padang gurun 40 tahun lamanya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian yang Allah sediakan musim yang baru dalam hidup mereka. Ayub harus dicobai dengan penderitaan yang luar biasa. Penyakit fisik, jasmani, rohani, ditinggalkan semua orang yang dikasihinya untuk masuk musim yang baru dalam hidupnya. Bahkan Yesus, sebelum Yesus melayani, ia dicobai sebelum ia masuk musim yang baru di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita gak pernah tahu kapan musim akan berganti dalam hidup kita. Kita gak pernah tahu musim yang di depan itu baik atau buruk, mendatangkan sukacita atau duka cita. Kita gak pernah tahu musim apa yang akan datang, kapan ia datang. Tapi yang jelas Alkitab hari ini sedang mengingatkan kita bahwa hati-hati. Ada jerat iblis, pencobaan yang iblis taruh, yang Tuhan izinkan terjadi. Pencobaan ketika kita ada dalam fase transisi menuju musim yang baru dalam hidup kita.
Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus, dari pencobaan yang Ia alami. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani musim yang baru dalam hidup kita. Apa yang kita baca barusan Bapak Ibu, ada 3 pencobaan yang dihadapkan kepada Yesus. Yang pertama, iblis mencobai Yesus dengan menguji supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Kemudian iblis menguji yang kedua, untuk Yesus mencobai Allah, untuk dia loncat dari hubungan baik Allah. Yang tentu dalam pikiran kita, kalau manusia loncat dari tempat yang tinggi, beberapa penulis mencatat bahwa setinggi apa hubungan baik Allah itu? Setinggi kalau kita ada di atasnya, kita lihat ke bawah, dan kita bisa pusing lihat ke bawah karena terlalu jauh. Orang kalau lompat dari situ, mohon maaf, pasti meninggal. Dan seperti Yesus sedang bunuh diri. Tapi ia mencobai karena ada bagian firman Tuhan yang dipelintir sama iblis, seolah Allah akan menolong Yesus dalam keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, iblis semakin kurang ajar karena dia menyuruh Yesus menyembah iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan, pencobaan yang datang kepada Yesus, saya akan bagi menjadi 3 hal. Karena pencobaan ini berbicara tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pengabdian kita kepada Tuhan. Kita kembali pada pencobaan yang pertama Bapak Ibu. Ketika iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, sebenarnya masuk akal. Karena Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Tidak ada orang yang menyertai Yesus. Karena lapar, pasti Yesus perlu buka puasa. Dan sebenarnya hal yang wajar kalau bangsa Yahudi berbuka puasa dengan makanan pokoknya yaitu roti. Tapi Yesus tidak melakukannya. Bukan karena Yesus tidak sanggup. Yesus pasti gampang merubah batu menjadi roti kecil. Kenapa? Kita tahu kalau Yesus pasti bisa. Karena setelah Yesus melalui pencobaan ini, apa mujizat pertama yang Yesus lakukan? Merubah air menjadi anggur. Mana yang lebih susah Pak? Rubah air jadi anggur atau rubah batu jadi roti? Buat kita susah semua ya Pak. Gak mungkin kita bisa merubah satu dari keduanya. Tapi buat Yesus gampang, hal kecil. Kalau Tuhan sanggup merubah air menjadi anggur, pasti dia bisa merubah batu jadi roti. Ibu-ibu yang suka bikin roti lama gak sih Bu? Bisa seharian? Seharian juga udah lama kayaknya. Tapi kalau merubah air jadi anggur, bisa gak sehari? Gak bisa. Bisa bertahun-tahun, puluhan tahun. Beberapa anggur yang enak banget bisa ratusan tahun. Sehingga bagi Tuhan merubah batu jadi roti adalah hal yang gampang. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Karena Yesus tahu bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditantang sama iblis untuk penuhilah kebutuhan jasmanimu dengan makan roti, Yesus menjawab apa? Aku gak perlu kebutuhan jasmani semata, karena aku sudah dipuaskan dengan kebutuhan rohani. Yesus menjawab apa yang jasmani dengan yang rohani. Makanya Tuhan bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa saja diuji oleh Tuhan untuk kita mau melihat atau tidak penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena bisa saja musim selanjutnya yang akan datang dalam hidup kita adalah musim yang tidak baik-baik saja. Musim yang buruk, musim yang berat bagi kita. Bagaimana kita tetap bisa melalui musim yang tidak baik? Yaitu dengan penyertaan Tuhan. Dalam bagian lain, Alkitab bilang tentang pemeliharaan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, apalagi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bisa saja kita kekurangan makanan,
Tapi bisa saja dan sangat bisa Tuhan mengenyangkan kita dengan cara yang lain. Saya nggak tahu musim apa yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan-jangan ada beberapa di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sedang masuk musim yang sulit dalam hidupnya. Musim yang datang dengan keadaan yang tidak baik dari musim-musim sebelumnya. Biasanya ibu-ibu, kalau yang lalu-lalu beli minyak itu selalu yang bagus-bagus, yang premium. Kalau beli minyak goreng itu selalu Vilma, Sania, Rapika, merek-merek, pokoknya minyak yang bagus-bagus. Tapi musimnya sedang tidak baik, Bapak Ibu. Sehingga bilang sama suami dan anaknya, "Papa, adik-adik semua maaf ya, kita cuman bisa beli minyak ini yang sederhana." Kalau minyak yang bagus diamin 1-2 bulan warnanya sama. Tapi sekarang cuman bisa beli minyak yang kalau didiamin 1-2 bulan warnanya beda. Yang atas bening, yang bawah keruh. Biasanya kita namakan dengan minyak kita. Gimana kalau itu yang terjadi dalam musim hidup Bapak Ibu sekarang? Biasanya beli beras itu selalu yang premium, anak raja, yang 5 kilo ada mereknya. Tapi sekarang, Ma, anak-anak, kita jangan beras yang bagus-bagus dulu lah ya, karena ya lagi tidak mudah. Bapak-bapak biasanya kalau meeting sama kliennya kopinya selalu Starbucks. Tapi akhir-akhir ini story WA-nya nggak ada Starbucks karena belinya Starling. Ditanya, "Pak, kenapa nggak Starbucks lagi?" "Ah, biasa, boikot Israel." Padahal emang lagi mampunya beli Starling. Gimana kalau musim itu yang sedang datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kemudian tiba-tiba iblis menggoda kita dan bilang, "Tuh kan benar, ikut Tuhan Yesus mah susah. Coba deh lakukan cara-cara yang bisa nambah duit gitu." Mulai bisikan-bisikan yang tidak baik. Mungkin ada yang mulai berbisik, "Udahlah, Tuhan tahu kamu lagi susah. Ke gereja mah ke gereja aja. Kan ke gereja juga susah, Tuhan tahu kok beli bensin udah berapa. Belum nanti anak-anak perlu jajan. Udahlah, gak usah persembahan dulu di gereja. Gak usahlah persepuluhan dulu. Tuhan tahu engkau sedang susah." Bapak yang dikasih Tuhan, mohon maaf ya, beberapa minggu ini saya kebagian tugas ngitung persembahan, Pak. Ada beberapa amplop persembahan yang kosong. Saya tidak bilang Bapak Ibu tidak mengisi persembahannya, barangkali lupa. Karena saya sering gitu, Pak. Saya suka kalau mau ngasih, biasanya ke nikahan atau kemana, saya selipin uang di dalam amplop, terus saya tutup, OTW, tiba-tiba di tempatnya saya masukin ke kotak. Habis itu saya baru ingat, tadi amplop ada uangnya nggak ya? Kadang saya juga gitu, Pak. Kadang suka kaget. Mungkin Bapak Ibu lupa, tapi nggak apa-apa. Saya pernah syok, Pak, ketika satu kali hitung persembahan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di dalam amplop itu ada uang 20.000. Nggak ada yang salah dengan uang 20.000. Tapi sobek. Gak ada yang salah dengan uang sobek. Saya juga suka lihat uang sobek dan nerima uang sobek. Yang mengejutkan adalah uang 20.000-nya sobek, ditambalnya sama 2.000. Ini kan jadi 22.000. Saya bingung belanjainnya gimana. Saya ke Indomaret, totalnya jadi 21.000, Pak. Saya kasih uang itu, pasti kasirnya marah. "Pak, kurang 1.000, ini 20.000. Mbak lihat dong, itu ada 2.000-nya. Ini 22.000, harusnya kembalian 1.000. Mungkin iblis mulai membisikkan, "Ah, nggak usah lah.
pelayanan capek, Tuhan juga tahu hidup lagi susah, ke gereja bolak-balik juga udah berapa, mending kerja cari sampingan. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lalui pencobaan itu dengan percaya pasti Tuhan menyertai kita. Walaupun musimnya sedang sulit, tapi justru ketika kita menjalani musim itu dengan Tuhan, kita tahu ujungnya adalah kemenangan dan pemulihan dari Tuhan. Itu yang kita nantikan. Yesus tahu bahwa kalau saat itu dia ubah batu jadi roti, langsung kenyang. Tapi kenapa Yesus nggak lakukan? Karena Yesus percaya itu bukan cara Allah untuk mengenyangkan dan memuaskan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikanlah baik-baik bahwa sama seperti dalam kelimpahan, jangan kita berpikir untuk hidup tanpa Allah. Begitu pula di tengah kesukaran, justru kita harus belajar untuk hidup dari Allah. Sehingga kalau memang sekarang keadaannya lagi gak baik-baik saja, yang sedang Bapak Ibu jalani, musim yang sedang dilalui sekarang, yang akan datang adalah musim yang tidak baik-baik saja. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kita, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau misalnya terus mau berjuang, syukur-syukur dapat pendapatan tambahan, syukur-syukur kerjanya bisa ditambah lagi, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, percaya bisa tetap dilalui kalau Tuhan menyertai. Selama ada Tuhan, selama itulah kita masih ada pengharapan. Ketika pohon ara tidak berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, ketika semua sarana bantuan, dukungan yang biasanya Bapak Ibu dapatkan tiba-tiba terputus, kita mau belajar tetap bersyukur. Roh kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam keadaan buruk sekalipun, yang aku butuhkan hanya satu, penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa dengan yakin kita punya Jehovah Jireh. Dengan satu atau lain cara Allah akan menyediakan. Lebih baik hidup miskin dengan buah-buah dari kebaikan Allah daripada hidup berkelimpahan dari hasil perbuatan dosa kita. Lebih baik kita menerima gaji UMR Kabupaten Bandung daripada kita merugikan negara 305 triliun, mendukakan hati banyak orang, melukai hati kepala-kepala keluarga yang capek-capek kerja, pajaknya disetor ke pemerintah, tapi dikorupsi juga. Penjaranya cuma 6,5 tahun. Di sidang bisa ketawa-ketawa, tapi hati-hati di sana nanti Tuhan tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau percaya Yesus yang sama yang akan menyertai kita, bahkan di musim yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi yang pertama pencobaan itu berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka yang kedua, pencobaan yang kedua berbicara tentang pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan dibawa oleh iblis ke kebubungan bait Allah, di tempat yang begitu tinggi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tempat yang tinggi itu tempat yang sangat licin. Keberhasilan di dunia yang bisa membuat kita semua menjadi sasaran iblis untuk menembakkan panah apinya. Kalau yang pertama tadi pencobaannya menuju sesuatu yang buruk, menuju musim yang buruk. Tapi yang ini yang kedua menuju musim yang baik. Kan kita gak selalu buruk keadaannya. Beberapa di antara kita di tempat ini musimnya sedang baik, beberapa sedang OTW menuju musim yang baik. Tapi justru di musim yang baik, musim yang penuh berkat, musim yang penuh kelimpahan Tuhan, di situ juga ada jerat yang iblis taruh, pencobaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena apa? Karena jangan-jangan engkau mulai lupa bahwa engkau bisa masuk musim yang baik karena ada pertolongan Tuhan di musim-musim yang lalu. Engkau bisa masuk musim yang baik bukan karena kepandaian ketangkasanmu, bukan karena engkau orang yang begitu, kata orang Chinese, hokinya gede, bukan. Tapi karena Tuhan baik. Sehingga
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah merendahkan agar ia bisa meninggikan. Tapi iblis dengan cara sebaliknya. Iblis meninggikan kita agar kita ia rendahkan. Oleh sebab itu, kita yang ingin berjaga-jaga agar tidak jatuh, maka mari kita berjaga-jaga dengan baik saat kita naik. Saat kita diberkati Tuhan, karir kita diberkati Tuhan, hidup nikah kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, pelayanan kita diberkati Tuhan berkelimpahan. Di situ pun harus hati-hati karena ada jerat pencobaan yang iblis taruh di sana yang bisa menjerat kita. Maka kita sadar bahwa kalau kita bisa menuju musim yang baik, semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan tidak akan pernah ada musim yang baik. Dan selama musim baik itu datang, kita terus minta Tuhan tolong kita agar kita tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Bapak Ibu, yang menarik adalah seperti ini Pak, Bu. Ketika iblis mengutip ayat firman Tuhan dalam Taurat dan Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa kalau Yesus melompat, pasti malaikat tolong dan tidak akan jatuh sampai ke tanah. Tapi faktanya adalah ayat itu bilang malaikat akan menopang menatang kaki Yesus ketika Yesus mengikuti jalan Allah, kehendak Allah. Iblis menutupi itu sehingga Yesus kalau dia bukan anak Allah, dia bisa berpikir, ya udah lompat aja, pasti ditolong. Tapi kalau Yesus lompat, kemungkinan besar Yesus pasti jatuh. Karena saat Yesus memutuskan untuk lompat, maka dia sudah keluar dari jalan Allah. Yesus datang ke dunia bukan untuk mati bunuh diri, Pak. Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal ini Tuhan mengajarkan kita bahwa kalaupun yang baik datang dalam hidup kita, kalaupun kita lihat Allah bekerja dalam hidup kita, mendatangkan yang selama ini kita doakan, mengabulkan selama ini kita minta kepada Tuhan, hati-hati. Karena di situ pun ada jerat iblis, pencobaan yang iblis taruh yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini yang sedang kau alami adalah musim yang baik, sadarilah bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Dan selama musim baik itu engkau lalui, sadarilah bahwa selama itu engkau tetap butuh pertolongan Tuhan. Karena iblis bisa saja begitu menggiurkan, membisikkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang justru malah bisa membuat kita hancur. Keadaan lagi baik, tiba-tiba ada orang yang datang, Pak, Bu, saya mau menawarkan investasi bagus nih. Ini mah kalau Bapak Ibu masuk sekian, cair 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau nggak hati-hati, nggak tanya Tuhan dulu, tidak berhikmat, tiba-tiba bilang, ini mah jalan Tuhan, lagi diberkati, bolehlah saya ikut. Ternyata investasi bodong, dibawa kabur, banyak ceritanya ya. Makanya walaupun kondisinya lagi diberkati, tetap berhati-hati dan tetap minta pertolongan pada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, yang selanjutnya Pak, bagian yang ketiga, yaitu tentang pengabdian atau kesetiaan. Tuhan diuji, Yesus diuji oleh iblis. Iblis mempertontonkan sebuah keadaan di mana semua yang diinginkan oleh manusia akan iblis penuhi. Kekayaan, harta, tahta, cinta, semua iblis berikan kalau saja Yesus mau menyembah iblis. Bukankah kita sering dengar di sekitar kita ada cara-cara, jalan-jalan instan untuk mendapatkan apa yang kita mau? Caranya gampang kok. Gak perlu Yesus, ikut jalan yang lainnya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau yang pertama tadi menuju musim yang buruk,
Persiapan kedua menuju musim yang baik. Persiapan yang terakhir ini menuju segala musim yang akan kita hadapi. Karena Tuhan mau melihat kepada siapa kita akan mengabdi jika musim itu terus berganti dalam kehidupan kita. Dan yang menarik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pencobaan yang ketiga, iblis menguji Yesus bahwa sudahlah, tinggalkan saja Allah. Gak butuh lagi lah Allah-Allah itu. Engkau bisa dapat semuanya kok. Gak perlulah. Kalau dalam bahasa bebas saya, iblis mungkin bilang gini, Yesus, kau kan mau mati di kayu salib. Gak perlulah mati di kayu salib. Kabur aja, kabur. Sembah saja saya. Engkau akan hidup selamanya di dunia. Engkau akan meninggal nanti saat tua. Engkau akan punya istri, punya anak, menikmati hidup dunia. Kabur aja dari Allah, ikut saja aku, kata iblis. Menggiurkan tawarannya, tapi Yesus menolak itu karena Yesus tahu bahwa ia harus mengabdikan dirinya. Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus mengabdikan diri kita hanya kepada satu Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iblis akan menjadikan manusia mangsa yang empuk bila ia berhasil membujuk mereka untuk berpikir bahwa mereka telah ditinggalkan Allah. Beberapa di antara kita mengalami pencobaan yang mungkin kita sendiri tidak sadari. Pencobaan yang kita pikir, aduh kayaknya Allah meninggalkan saya. Jangan-jangan bukan Allah yang meninggalkan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang meninggalkan Allah. Perasaan itu perasaan Allah meninggalkan. Berapa banyak di antara kita habis berbuat dosa terus kita menyadari bahwa aduh Tuhan, aku adalah makhluk yang hina. Sepertinya Tuhan udah gak sayang lagi sama aku. Sepertinya Tuhan sudah tidak mengasihi aku. Maaf Tuhan, mulai saat ini aku akan berjalan sendiri walaupun tanpa Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi jangan-jangan langkah kita yang justru meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari hidup Yesus. Jika 3 pencobaan ini datang dalam hidup kita, di masa yang buruk, mari kita tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Di masa yang baik, mari kita lihat ke belakang bahwa masa baik itu datang karena pertolongan Tuhan. Dan sepanjang masa baik itu kita lalui, mari kita lalui dengan pertolongan dari Tuhan. Dan sepanjang masa musim dalam hidup kita, baik atau buruknya akan terjadi, mari kita tetap hanya mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lihat apa yang Yesus alami ketika ia menang dari pencobaan, yaitu malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Meskipun Bapak Ibu, anak-anak Allah mungkin saja menghadapi banyak pencobaan yang berat, Allah tidak akan membiarkan mereka mengalami atau menaruh ke atas mereka pencobaan yang melebihi kekuatan mereka. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. Demikian firman Tuhan. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pencobaan boleh datang, tapi mari kita lihat pencobaan itu sebagai ujian dalam hidup kita. Bukan cara Tuhan untuk menjatuhkan kita, tapi justru pencobaan itu adalah cara Tuhan menguji iman kita supaya kita lebih kuat, supaya kita sanggup melalui musim baru yang akan datang dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus.
kalau musim itu terus berganti. Karena janji Tuhan, pencobaan yang akan kita lalui tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita udah gak sanggup, backingan kita yang turun tangan. Tuhan Yesus sendiri yang akan turun tangan. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengangkat kita. Sehingga dari musim ke musim, musim yang baik, musim yang buruk, sampai pada nanti kita menutup mata kembali kepada Bapa, kita bisa melalui. Cobaan boleh datang, Tuhan izinkan terjadi. Jerat cobaan boleh iblis simpan di depan hidup kita ketika kita mau menghadapi transisi menuju musim yang baru. Tapi mari kita berjalan bersama dengan Yesus, sehingga kita tidak akan mati karena pencobaan itu, tapi kita tetap hidup semakin kuat, iman kita teruji semakin dahsyat, dan kita bisa menang atas pencobaan itu. Sehingga janji Tuhan akan dinyatakan, malaikat-malaikatnya akan datang melayani kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yesus Tuhan, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Hanya Kau alasan panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamat, hanya Kau Yesus selamaku hidup. Kami percaya Yesus, Engkaulah pemberi hidup kami Tuhan. Maka kalau Tuhan masih percayakan kepada kami sampai detik ini kami masih hidup, Tuhan masih berikan kesempatan, maka kami mau percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai hidup kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu nyata atas hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat-Mu GPS di Majalaya, mereka yang sedang masuk menjalani musim yang tidak baik, musim yang buruk, musim yang penuh kesukaran, musim yang penuh air mata. Kami percaya penyertaan Tuhan akan sempurna. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, lalui semua yang buruk di dalam nama Yesus. Sehingga jemaat GPS di Majalaya sanggup menjalani musim yang tidak baik ini, dan percaya bahwa di ujung jalan sana akan ada kemenangan dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Nyatakanlah penyertaan-Mu yang sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu anak orang percaya tidak akan meminta-minta Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan jasmaninya, puaskan kebutuhan rohaninya. Buat semua yang dikerjakan saat ini, walaupun harus dilakukan dengan mencucurkan air mata, akan mendatangkan berkat yang melimpah di dalam nama Yesus. Buat jemaat-Mu kuat Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup jemaat. Kalau saat ini ada jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sedang hidup dalam musim yang baik, musim yang berkelimpahan, seperti tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, musim yang mendatangkan berkat jasmani rohani yang luar biasa dalam kehidupannya, kami juga minta Tuhan Yesus tetap menyertai, Tuhan Yesus tetap menolong, agar anak-anak-Mu tidak jatuh, tidak tergelincir, tidak terlena pada kekuasaan yang sedang dialami saat ini Tuhan. Agar mereka tetap menyadari bahwa kalau musim yang baik datang adalah hanya karena pertolongan Tuhan yang nyata sempurna di musim-musim yang telah dilalui Tuhan Yesus. Maka di tempat yang sedang nikmat, di musim yang sedang menyenangkan, di
Di musim yang sedang penuh berkat Tuhan, kami minta semua jemaat-Mu yang sedang mengalami musim yang baik tidak terjatuh, tidak tergelincir, tidak terguling, karena ada pertolongan Tuhan yang selalu nyata. Kalau ada orang-orang jahat yang tidak suka, yang iri, yang syirik, yang berusaha menjatuhkan, yang berusaha membuat bangkrut, yang berusaha membuat usahanya, karirnya, jemaat yang sedang diberkati Tuhan jatuh, kami berdoa patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kutuk tidak bekerja bagi anak Tuhan, santet tidak bekerja bagi anak Tuhan. Malaikat Tuhan memagari menjagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka yang sedang diberkati semakin diberkati. Mereka yang sedang diberkati semakin menjadi saluran berkat. Keluarganya diberkati, anak cucunya, keluarga besarnya, gerejanya diberkati, kota tempat ia tinggal diberkati di dalam nama Yesus. Maka musim yang baik ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus persiapkan kami untuk melalui segala musim dalam hidup kami. Entah itu musim yang baik atau yang buruk, yang mendatangkan sukacita ataupun duka cita, yang mendatangkan kebahagiaan ataupun kekecewaan. Kami berdoa agar kami kuat sampai musim itu terus berlalu, sampai kami nanti akan kembali kepada Bapa, yaitu kami mau iman kami hanya ada kepada satu nama, yaitu Yesus. Hanya ada kepada satu Allah, yaitu Yesus. Kami mau mengabdikan diri kami Tuhan Yesus hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, sampai kami menutup mata. Kami hanya berikan hidup kami hanya pada Yesus. Dunia gak bisa tukar apapun, iblis gak bisa tukar dengan apapun. Karena bagi kami orang percaya, sekali Yesus tetap Yesus, sampai selama-lamanya, sampai kami menutup mata. Walaupun sulit jalan hidup kami, tapi kami percaya kalau ada Tuhan Yesus, akan ada masanya. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka Tuhan akan buat hidup kita semua dipulihkan, hidup kita semua diberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang datang dari surga, yang akan membuat hidup kami semakin indah dan semakin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tetap bekerja sampai selama-lamanya. Maka mampukan kami firman ini mau kami simpan, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami. Mau pencobaan bisa datang, iblis bisa taruh jerat dalam hidup kami, tapi kami percaya selama ada Yesus semua akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka saat ini Tuhan, pegang tangan kami Tuhan Yesus, jangan pernah lepas. Yesus, pegang erat tanganku, di sepanjang musim kami bersama dengan Engkau dalam keadaan baik maupun tidak baik. Berkat-Mu selalu berlimpah atas kami, dan hari ini semua menyatakan bahwa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan kami, sehingga kami tetap berpandang kepada Engkau, dan bahkan Engkau lah Tuhan kami, Tuhan kami, tempat kami untuk mengabdi, untuk melayani, dan biarlah sepanjang hidup kami hanya Engkau yang utama dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus berikan pewahyuan untuk firman Tuhan yang baru yang menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu hari ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu di tahun yang lalu, dan saat ini masuk di tahun yang baru. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, sehingga mereka menghadapi musim yang baru, musim bersama dengan Engkau. Dan kami percaya di sepanjang musim yang akan dilewati, kami melihat jemaat yang berkemenangan, sebab Engkau yang menyertai. Tuhan, kami sudah bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau menyatakan syukur kami dengan persembahan kami, persepuluhan kami, dan Engkau dimuliakan melalui persembahan maupun sepuluhan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan selalu memelihara kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga bersyukur pagi ini buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami belum melakukan ibadah dengan penuh syukur di hadapan Tuhan.
Kiranya serangkaian ibadah yang kami lakukan hari ini adalah persembahan yang indah berkenan di hadapan-Mu. Kami ulang diberkati Tuhan dan Engkau dimuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kami. Biarlah kami selamat sampai rumah kami, ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami, dan itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya kita kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidup di kamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Engkau adalah orang yang luar biasa yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat ini, hamba memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.